warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresna Fadila Baiha dari kelompok 34 KKNDR. Saya seorang mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang hukum investasi syariah dan eksistensinya dalam masa pandemi saat ini. Ingin tahu kelanjutannya? Tonton terus ya videonya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Apa sih investasi itu sebenarnya? Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri maupun dalam negeri, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, apa yang kira-kira tujuan dan jenis investasi? Adapun tujuan investasi menurut Khairuddin Ahmad, yang pertama yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kedua, mengurangi tekanan inflasi. Ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Adapun jenis-jenis investasi yaitu seperti investasi berdasarkan asetnya, investasi berdasarkan pengaruh, investasi berdasarkan sumber pembiayaan, dan juga investasi berdasarkan bentuknya. Dalam investasi tentunya ada resiko dong, yang mana semakin tinggi resiko investasi, semakin besar pula peluang hasil yang akan diperoleh. Adapun resikonya yaitu seperti resiko finansial, resiko pasar, dan juga resiko psikologis. Adapun prinsip-prinsip investasi berdasarkan syariah yaitu yang paling utama pastinya prinsip halal, kedua prinsip maslahah, ketiga prinsip terhindar dari investasi yang terlarang seperti yang mengandung syubhat, riba, gharar, dan lain sebagainya. Nah, setelah pemaparan tadi, sekarang giliran bagaimana sih kebolehan investasi di saham syariah? Saham syariah pada dasarnya halal dan sesuai dengan syariah sebagaimana ditegaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI) dan Standar Syariah Internasional (AOIP). Investasi di saham syariah layaknya investasi langsung di sektor real, maka memastikan saham sebagai modal transaksi bagi hasil dalam bisnis yang halal adalah cara menjelaskan parameter kesesuaiannya dengan syariah. Transaksi yang disepakati antara pemilik saham dengan perusahaan adalah transaksi bagi hasil atau syirka. Adapun otoritas jasa keuangan secara periodik menerbitkan daftar efek syariah atau DES 2 kali dalam setahun, yaitu akhir Mei dan akhir November. Daftar efek syariah adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai efek syariah karena dua hal. Pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan mendeklarasikan sebagai perusahaan yang syariah, kemudian atau perusahaan yang memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai efek syariah oleh OJK atau pihak penerbit DES. Kedua, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak halal seperti perbuatan perjudian dan sejenisnya, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan lain sebagainya. Financial screening yaitu total uang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan tidak lebih dari 10% saham syariah. Selanjutnya, gimana ya eksistensi atau keberadaan investasi saham syariah pada masa pandemi saat ini? Kira-kira gimana ya? Dilansir dari Kementerian PPN atau Bappenas, Deputi Bambang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 terbukti sangat memberikan dampak pada instrumen investasi, baik syariah maupun konvensional. Namun, instrumen keuangan syariah lebih kebal terhadap pengaruh pandemi dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional. Berdasarkan data OJK dan BEI, kapitalisasi dan kinerja pasar saham syariah Indonesia mengalami penurunan year to date yaitu sebesar masing-masing 22,4% dan 16,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada era pandemi ini, resistensi saham syariah lebih relatif stabil dibandingkan dengan saham-saham konvensional. Gimana teman-teman dari penjelasan yang tadi? Semoga bermanfaat ya. Banyak kan keuntungan dari investasi di saham syariah, terutama kita dapat melakukan transaksi dengan cara yang halal atau dengan prinsip syariah.
dan terhindar dari perbuatan yang terlarang dengan melakukan transaksi yang menggunakan riba atau mengandung perjudian dan lain sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya. Stay healthy and stay home. Assalamualaikum.